Selamat pagi yang terhormat, dosen pembimbing dan rekan-rekan sekalian. Saya Devina Keting Hasjarentias, mahasiswa Binus Online Learning, jurusan Business Management. Akan mempresentasikan hasil proyek berbasis pembelajaran kami yang berjudul Kontribusi Nyata bagi Negeri, Mengurangi Beban Lingkungan melalui Pengelolaan Sampah terkait SDGs nomor 12, tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, masalah sampah masih menjadi tantangan besar di Indonesia maupun di dunia. Sampah yang tidak terkelola dengan baik berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, serta keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, melalui proyek ini, kami ingin mengkaji bagaimana pengelolaan sampah yang lebih baik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan peran masyarakat, komunitas, serta pihak terkait lainnya. Dalam presentasi ini, kami akan membahas latar belakang, perumusan permasalahan, hasil temuan, serta solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan ini. Kami berharap hasil proyek ini dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi kita semua untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Dari latar belakang ini, ada dua masalah utama lingkungan yang menghambat SDGs 12 adalah tingginya produksi sampah dan pengelolaan sampah yang tidak efisien. Peningkatan sampah, terutama plastik, mencemari lingkungan, merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Pengelolaan yang tidak efisien disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, sistem pengelolaan sampah yang terbatas, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya sistem terpadu. Mengatasi masalah-masalah yang saling terkait ini memerlukan solusi komprehensif dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Dan untuk selanjutnya, rumusan permasalahannya. Yang pertama, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan sampah plastik sekali pakai. Dan yang kedua, strategi apa yang efektif dalam pengelolaan sampah sehingga dapat meminimalkan dampak pencemaran. Dan yang ketiga, bagaimana strategi untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan berbasis SDGs 12. Dan yang keempat, apa peran masyarakat, komunitas, dan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan sampah dan air bersih sesuai dengan pencapaian SDGs 12. Dan hasil yang kami temukan di lapangan, plastik sekali pakai berdampak besar pada lingkungan, namun kesadaran individu dalam pengurangannya masih terbatas. Edukasi dan kampanye yang menarik diperlukan, terutama di daerah terpencil. Tantangan utama adalah kurangnya fasilitas pemilahan sampah dan minimnya partisipasi masyarakat. Pemerintah dan organisasi perlu mendorong insentif serta program komunitas untuk meningkatkan keterlibatan publik. Meski kampanye berbasis SDGs kurang dikenal, penyampaian informasi yang sederhana dapat meningkatkan kesadaran. Menariknya, beberapa responden bersedia membayar lebih untuk sistem pengelolaan sampah yang transparan dan efektif. Untuk solusi yang kami tawarkan, solusi ini menggunakan pendekatan berbasis regulasi, infrastruktur, dan edukasi. Yang pertama, regulasi. Pemerintah harus membatasi produksi dan penggunaan plastik sekali pakai melalui pajak tambahan atau larangan bertahap. Yang kedua, infrastruktur. Investasi dalam fasilitas daur ulang, tempat sampah terpilah, serta teknologi pengolahan sampah harus ditingkatkan. Dan yang ketiga, edukasi. Kampanye berbasis komunitas, media sosial, dan sekolah harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, insentif ekonomi. Subsidi bagi bisnis ramah lingkungan,
reward bagi komunitas aktif, dan penguatan sistem bank sampah dapat mendorong partisipasi publik. Dari refleksi dari saya yang saya temukan, melalui wawancara proyek tentang SDGs 12, saya menyadari bahwa permasalahan sampah, terutama plastik sekali pakai, adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Kendala utama dalam menciptakan lingkungan bersih adalah kurangnya kesadaran dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Banyak orang ingin berkontribusi, tetapi masih membutuhkan edukasi dan dukungan. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari diri sendiri dengan tindakan sederhana, seperti membawa botol minum, menggunakan tas kain, dan memilah sampah. Solusi yang efektif melibatkan regulasi pemerintah, pengembangan infrastruktur, serta edukasi dan kampanye yang interaktif agar masyarakat lebih terlibat. Dengan kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan individu, pengelolaan sampah dapat lebih baik demi lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai kesimpulan, permasalahan sampah dan pengelolaannya memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pengurangan sampah, terutama plastik sekali pakai, harus terus ditingkatkan melalui edukasi dan regulasi yang kuat. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga lingkungan, dan komitmen bersama sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kami berharap presentasi ini memberikan wawasan baru serta mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Dengan langkah kecil yang kita lakukan bersama, kita bisa memberikan dampak besar bagi keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Terima kasih.